Nova bisa masuk juga ya teman-teman ya. Sehingga nanti kita bisa mengerjakan tugas-tugas di sana. Oke, silakan. Kalila sama Raka sudah makan malam belum? Sudah, Miss. Sudah ya. Kalau Raka sudah makan malam, Raka? Aman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa lapar di kelas, boleh. Kalau teman-teman mau ambil cemilan tuh boleh banget ya. Silakan ya teman-teman ya. Sambil ngemil juga nggak apa-apa kok kalau di kelas ini ya. Gitu. Ambil minum juga nggak apa-apa ya. Biar nggak burn out juga gitu. Oh, udah ada Rizky juga nih. Halo. Oh, lagi connecting sebentar. Oke, halo. Selamat malam Rizky. Gimana kabarnya nih hari ini? Sehat Rizky? Sehat, Miss. Sehat, Alhamdulillah. Udah makan malam belum Rizky? Udah. Oh, udah. Berarti udah semangat dong mau belajar matematika ya. Iya, Miss. Nanti kalau dirasa lapar boleh ambil cemilan ya, Rizky, Kalila, dan juga Raka. Oke, sayangnya sudah pukul 7:05. Mungkin nanti Medina akan menyusul ya, teman-teman. Kalau gitu, Missnya izin buka dulu kelasnya. Teman-teman semua selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama kelas Math Master ya. Hari ini kita akan melatih lagi nih logika kita, supaya logika kita makin baik lagi ya teman-teman dan makin berkembang lagi, terutama di bidang matematika ya teman-teman. Hari ini juga materinya asik kok, nggak begitu panjang ya, nggak begitu terlalu banyak soal cerita. Karena kayaknya misalnya perhatikan teman-teman kalau udah soal cerita tuh udah pusing gitu ya, apalagi di tahapan utama. Hari ini nggak kok, nggak begitu pusing karena kita akan mempelajari tentang bangun lagi nih, seperti itu ya. Oke baik, kalau gitu Missnya akan share screen dulu. Sebentar Missnya share screen dulu ya teman-teman ya. Keklik. Sorry, 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 sorry. Kok nggak bisa? Hmm. Oh, ini dia. Oke, baik. Jadi hari ini kita mau belajar apa sih, Miss Nia? Nah, nanti tentu saja akan terbagi menjadi beberapa pembelajaran ya. Nah, kayaknya minggu lalu Miss Nia kasih PR nih untuk Rizky Kalila ya, karena Rizky Kalila belum selesai untuk PR-nya. Kira-kira Rizky sama Kalila kemarin sempat kerjain nggak PR-nya? Gimana nih? Ada yang sempat mengerjakan di minggu kemarin untuk PR yang melanjutkan tahapan utama ya, kalau nggak salah ya? Iya. Nah, nanti misalnya cek ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman belum mengerjakan, ya udah nggak apa-apa. Nanti teman-teman boleh dilanjutkan lagi ya untuk coba kerjakan. Sehingga nanti misalnya bisa bantu jawab juga. Oh iya, kalau Kalila lupa. Ya udah nggak apa-apa. Nanti Kalila bisa kerjakan di rumah sebagai latihan ya. Gitu. Kalila dan juga Rizky. Belum sempat, iya. Oke, boleh. Nanti tetap dijadiin PR dan sebagai latihan ya untuk Kalila dan Rizky. Ya, oke. Baik, kalau gitu sekarang kita masuk ke pelajaran 24 ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari terkait tentang beberapa materi. Seperti biasa, yang pertama itu ada aritmatika, yang kedua ada bentuk, lalu ada matematika perkembangan, dan juga ada matematika rekreasi. Gitu ya. Hari ini ada 4 lagi nih teman-teman, karena memang seperti yang Miss-nya katakan, hari ini kita tidak begitu banyak bertemu dengan soal cerita ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam materi perhitungan lisan. Oke, kita sambil merecall ya. Kita sambil ingat-ingat terkait materi ini, teman-teman. Ini adalah syarat dalam mengerjakan soal matematika ya. Nah, di sini ada beberapa syarat. Yang pertama itu teman-teman harus melakukan tindakan atau perhitungan dalam tanda kurung terlebih dahulu. Yang kedua, teman-teman harus melakukan perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan, teman-teman posisinya ya, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah teman-teman bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri dan ke kanan juga. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau belajar terkait penjumlahan yang ada di dalam kurung dan nanti di luarnya itu dibagi nih, teman-teman. Kalau biasanya kalau kita bertemu soal seperti ini, betul ya, prioritas itu kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, baru kita akan melakukan perhitungan operator yang ada di luarnya. Misalnya contoh di sini, untuk di dalam kurung adalah 10 tambah 4. 10 tambah 4 adalah 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, kalau biasanya kan kayak gitu ya, prosedur dalam contoh ini.
Yang pertama adalah di dalam kurung dulu kita jumlah, lalu setelah mendapat hasilnya tinggal dibagi dengan operator yang ada di luar. 14 dibagi 2 sama dengan 7, gitu ya. Nah, di sini ada satu trik lagi nih, misalnya mau jelaskan kepada teman-teman ya. Di sini ada sebuah cara lagi ya teman-teman ya, yang dimana ini cara yang berbeda, variasi cara juga, yang teman-teman bisa lakukan juga kalau bertemu soal seperti ini. Sebagai contoh, di sini masih sama, di dalam kurung ada 10 ditambah 4 lalu di luarnya ada pembagian 2. Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti, untuk membagi suatu jumlah dengan suatu angka, kalian dapat membagi setiap suku dengan angka tersebut dan menjumlahkan hasilnya. Sebagai contoh gini teman-teman, ini kan yang di dalam kurung bisa dibagi sama yang di luar ya. Nah, ini berarti kalau variasi cara seperti ini dengan suatu syarat. Syaratnya adalah kalau misalnya bilangan-bilangan yang di dalam kurung ini bisa dibagi sama bilangan yang ada di luar tanda kurung ya, teman-teman. Nah, untungnya kalau di soal ini dia bisa nih, teman-teman. 10 dibagi 2 adalah 5. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi kita bisa jumlahnya berarti hasil yang tadi ya setelah dibagi 2, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, hasilnya sama ya teman-teman ya. Ternyata kita juga bisa melakukan hal seperti itu teman-teman. Tapi dengan syarat yang tadi ya, kalau di dalam kurungnya ini, dia memang benar-benar semuanya bisa dibagi oleh bilangan yang ada di luarnya. Oke, sekarang kita lihat contoh ini ya teman-teman. Di dalam kurung ada 21 ditambah 27, lalu dibagi dengan 3. Kira-kira di dalam kurung ini bilangan 21 dan 27 kira-kira bisa dibagi 3 nggak, teman-teman? Coba misalnya tanya. Bisa nggak ya? 21 dan 27 yang ada di dalam kurung, kira-kira bisa dibagi 3 tidak ya? Bisa. Kenapa, Raka? Bisa. Bisa. Iya, 21 dibagi 3 berapa, Raka? 7. 7. 27 dibagi 3 sama dengan 9. 9, betul ya. Jadi kita bagi dulu nih, 21 dibagi 3 adalah 7, 27 dibagi 3 adalah 9. 7 ditambah 9 adalah 16. Gitu ya. Ini lebih mudah juga nih ya teman-teman ya. Kalau seperti ini, daripada kita harus menghitung dulu puluhan sama puluhan gitu ya. Itu biasanya text time juga tuh biasanya kita ya. Walaupun kita juga udah tahu cara untuk cepatnya kemarin ya. Misalnya kita cari pas kita bulatkan dulu, kalau kemarin ya kita kan baru kita tambah seperti itu. Bisa kita lihat. Oh iya, boleh Rekan. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Kalau contoh kedua ini makin-makin nih teman-teman, di dalam kurung ini dia ada 3 bilangan puluhan. Tapi kalau kita perhatikan di sini kayaknya bisa dibagi 7 ya. Nah, seperti 28 dibagi 7 sama dengan 4 ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah di sini ya teman-teman ya, 70 dibagi 7 adalah 10, 35 dibagi 7 adalah 5. Sehingga nanti kita tinggal tambahin 4 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 19. Gitu. Nah, sekarang coba Miss-nya mau kita ini ya, Miss-nya challenge ya. Kita cepet-cepetan yuk. Yang nomor 2 nih, teman-teman ada yang bisa jawab nggak kira-kira hasilnya berapa? Boleh ya, teman-teman dihitung dulu baru nanti teman-teman bisa jawab. Nanti cepet-cepetan nih yang duluan jawab berarti dia pemenangnya gitu ya. Yuk, silakan teman-teman. Oke, Rizky udah jawab 13 ya. Oke, baik. Kita cek yuk untuk jawabannya apakah benar 13. Kita bagi dulu ya. 16 dibagi 4 adalah 4. 36 dibagi 4 adalah 9. 4 tambah 9 adalah 13. Yeay. Nice ya Rizky. Gitu ya. Betul. Artinya kayaknya mestinya paham di sini Rizky juga sudah memahami nih cara untuk menghitung dengan variasi cara seperti ini ya. Oke, nomor 3 yuk. Coba teman-teman cepet-cepetan lagi. Kira-kira hasilnya yang ini berapa nih? Yes.
Oke, Rizky lagi ya. Coba kita lihat. 40 ditambah 35 dibagi 5. 40 bagi 5 adalah 8. 35 dibagi 5 adalah 7. 8 tambah 7 sama dengan 15. Yeay, nice job. Oke, lanjut nomor 4 nih teman-teman. Yuk, buru-buruan lagi ya. Cepet-cepetan lagi ya. Yuk. 12. Coba kita lihat ya. 12 kalau menurut Rizky kita cek. 72 dibagi 8 adalah 9. Lalu 24 dibagi 8 adalah 3. 24 dibagi 8 adalah 3, betul ya. 9 tambah 3 adalah 12. Yeay, waduh cepet banget. Less than 1 minutes lagi ya. Nah, kalau kita udah tahu contoh dari variasi cara seperti ini, jadinya cepet banget. Kita bisa mengerjakan kurang dari 1 menit. Nice ya, Rizky. Boleh. Nah, wah udah habis ternyata jawabannya. Nanti teman-teman boleh nanti dikerjakan dalam soal aritmatik aja ya, teman-teman ya. Dengan cara kayak gini, mestinya yakin teman-teman nanti cepat nih ngerjainnya. Oke? Nah, di sini ada materi lagi nih, teman-teman. Coba kita lihat ya. Lihatlah hasil dan tentukan paritas bilangan-bilangan berikut. Yang satu hasilnya adalah 13, dua hasilnya 15, tiga hasilnya 12. Kalau kita ketahui yang nomor satu itu adalah hasilnya bilangan ganjil ya, karena dia 13. Lalu yang kedua dia juga bilangan ganjil teman-teman, karena dia itu 15. Dan yang terakhir adalah bilangan genap. Nah, sekarang kita akan menentukan pernyataan berikut ini nih teman-teman. Coba kita baca dulu soalnya ya. Di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan ini, paling sedikit ada satu bilangan ganjil. Apa nih maksudnya paling sedikit teman-teman ada bilangan ganjil? Nah, setidaknya beberapa itu artinya adalah sama atau lebih nih teman-teman. Setidaknya beberapa itu artinya sama atau lebih. Kita lihat di sini. Kalau di sini ada kata-kata paling sedikit, kalau teman-teman udah belajar bahasa Inggris, mungkin ini adalah at least ya. At least we have one bilangan ganjil gitu. Paling sedikit ada satu bilangan ganjil yang artinya dia pasti ada satu bilangan ganjil, tapi kalau lebih juga benar gitu. Ini arti soalnya. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan, ada satu bilangan ganjil atau lebih dari satu bilangan ganjil. Mari kita rumuskan kembali katanya teman-teman. Pernyataan ini apakah benar? Katanya adalah ada bilangan ganjil atau lebih dari satu bilangan ganjil. Ternyata pernyataan ini benar ya teman-teman, karena di soal ini ada bilangan ganjil dan lebih dari satu. Yang pertama benar nggak ya? Lalu apakah pernyataan tersebut yang nomor satu ini benar? Yang ada kata-kata paling sedikit ada satu bilangan ganjil. Nah, ini juga benar nih teman-teman. Karena di sini ada lebih dari satu bilangan ganjil. Seperti itu. Kalau misalnya di sini sebagai contoh ya kasusnya bilangan ganjilnya cuma satu, kira-kira yang nomor satu ini benar atau salah sih teman-teman? Kalau di sini kasusnya bilangan ganjilnya itu cuma satu. Kira-kira yang nomor satu ini kira-kira jawabannya benar atau salah nih? What do you think? Gimana nih menurut teman-teman? Ternyata jawabannya adalah tetap benar. Karena di sini kan tadi kita sudah belajar ya, paling sedikit ada satu. Berarti walaupun dia hanya satu bilangan ganjil, dia itu tetap benar. Kalau ada dua, ada tiga, ada lima, nah itu juga benar. Seperti itu. Itu pernyataan yang pertama. Sekarang kita lihat yang di sini teman-teman. Di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan, hanya ada satu bilangan ganjil. Apa maksudnya di sini nih? Ada keyword, ada kata-kata hanya ada satu. Kita lihat di sini ya. Hanya ada satu, artinya adalah tepat cuma satu. Udah fix nih cuma satu. Ya teman-teman ya, kalau ada kata-kata hanya. Tepat hanya satu di sana. Tepat satu saja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan, tepat ada satu bilangan ganjil. Apakah benar atau salah nih dari soal ini, teman-teman? Ini easy ya.
Teman-teman, benar atau salah nih dari dua pernyataan ini? Rizky, Rizky. Salah atau benar nih kira-kira? Hanya ada satu loh bilangan ganjil. Berarti jawabannya adalah salah, teman-teman. Karena kan bilangan ganjilnya ada dua ya. Sedangkan di sini ada kata-kata hanya satu. Kalau hanya satu sudah fix cuma satu, nggak boleh lebih gitu ya. Artinya dua pernyataan ini jawabannya salah ya. Karena di dalam soal terdapat dua bilangan ganjil. Kita lihat di sini nomor tiga. Di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan, paling sedikit ada dua bilangan genap. Apa maksudnya? Setidaknya untuk beberapa artinya sama atau lebih dari bilangan tersebut. Ini sama kayak tadi nomor satu ya teman-teman ya. Kita coba baca lagi di sini. Di antara bilangan yang dihasilkan ada dua bilangan genap atau lebih dari dua. Kira-kira jawabannya benar atau salah nih teman-teman dari pernyataan ini nih? Coba, silakan. Ternyata jawabannya adalah salah ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat bilangan genapnya itu cuma ada satu ya teman-teman. Sedangkan di pernyataannya ini adalah sedikitnya ada dua. Berarti paling sedikit di soal ini ada dua bilangan genap. Nah, ini salah nih pernyataannya. Karena kan kita cuma punya satu bilangan genap. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, mohon perhatikan baik-baik tuh kata-katanya, kata kuncinya, supaya nanti teman-teman tidak terkecoh gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini, nomor 4. Di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan, hanya ada satu bilangan genap. Wah, ini mah gampang ya. Hanya satu berarti tepat satu tadi katanya ya, teman-teman. Yang artinya untuk pernyataan ini adalah benar, karena kita hanya punya satu bilangan genap. Oke, jadi itu dia materi kita di aritmatika. Sekarang kita mau coba mengerjakan soal aritmatika ini. Berarti di nomor satu ya teman-teman. Hari ini kita pertemuan ke-24. Jadi teman-teman bisa masuk dulu ke pertemuan 24. Selanjutnya kita bisa pergi ke nomor satu yaitu aritmatika. Oke, silakan teman-teman. Boleh coba dikerjakan dulu, boleh sambil share screen ya. Di sini aritmatikanya mengikuti materi yang tadi dan juga nanti akan ada yang seperti hanya satu, setidaknya lebih dari dua gitu ya. Seperti itu. Yuk, boleh sambil share screen Raka, Kalila, dan juga Rizky. Nanti misalnya mau cek ya untuk progresnya teman-teman. Silakan. Ya yuk, boleh sambil share screen ya teman-teman ya. Oh iya, oke. Mana nih layarnya? Raka, Kalila, Rizky. Boleh ya? Bisa sambil cek yuk. It's okay teman-teman. Let's go. Oh iya. Oke, udah kalau gitu nanti Rizky. Tapi kalau udah dirasa udah nggak begitu lagi, boleh coba di-share juga ya. Oke Rizky. Oke, kalau Raka mana nih? Layarnya Raka. Good job. Kalila udah share screen ya. Yuk, boleh sambil dikerjakan ya.
Halo Raka. Raka boleh sambil share screen, Raka? Kamu di sana? Iya, Miss. Oke, boleh dikerjakan ya. Oke, semangat teman-teman. Nanti kalau udah salah satu kali bisa info Miss ya. Biar Missnya ikut bantu untuk perbaiki, oke? Kecil, 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 kecil. Aku mau Wow, cari, jangan tanya. nice. Bagian satu udah ya. Rizky aman bagian satu. Oke, Di sini untuk Raka maksudnya sama apa, Miss? Palila udah ya. Nah, ini yang tadi bisa jelasin. Perhatikan baik-baik angka dalam jawaban. Pilihlah pernyataan yang benar. Kira-kira yang mana tuh? Coba diperhatikan baik-baik kalimatnya ya, supaya teman-teman tidak terkecoh. Yuk, di antara bilangan yang dihasilkan paling sedikit ada bilangan, tiga bilangan genap. Apakah betul? Kalau paling sedikit itu berarti harus ada bilangan yang genap tadi ya. Oke, Rizky sudah nice job. Yang kedua udah bagian duanya. Wih, mantap. Good job, Rizky. Oke, sama, Kalila dan Raka semangat ya.
Halo. Oke, silakan ya teman-teman ya. Mm, mm, mm. Raka udah salah satu ya? Nah, ini jawabannya adalah yang pertama ini nih. Di antara bilangan yang dihasilkan paling sedikit ada 3 bilangan genap. Coba, Raka ke atas, hanya paling sedikit ada 3 bilangan genap. Coba, bilangan genap itu yang ini. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata ada 4 ya. Nah, ini berarti udah betul. Karena kan paling sedikit ada 3. Di sini ada 4 berarti udah betul ya. Malah lebih gitu. Kalau yang B, coba kita bahas, Raka. Nice ya, Kalila. Coba Raka scroll ke bawah yang nomor 2. Di antara angka-angka yang dihasilkan hanya ada 5 angka ganjil. Coba kita hitung yuk, Raka yuk. Kita lihat lagi ke atas. Nah, kita cari bilangan ganjil. 1, 2, 3, 4, 5. Wah iya betul ya jawabannya ya. Karena hanya ada 5 bilangan ganjil. Coba scroll ke bawah. Ke bawah lagi. Di antara angka-angka yang dihasilkan setidaknya ada 2 angka 1 digit. Coba Raka ke atas. Apakah benar ada 2 angka 1 digit? Jawabannya adalah salah. Karena di sini cuma ada 1 ya. Nah, berarti itu pernyataannya salah. Sekarang kita scroll ke bawah lagi. Yang terakhir. Di antara angka-angka yang dihasilkan hanya ada angka 2 digit. Ini juga salah. Karena tadi ada 1 angka 1 digit gitu. Nah, jadi jawabannya A dan B aja. Oke, boleh dicek nih. Oke, nice-nya benar-benar ya. Kalila sudah, Rizky juga sudah. Nice job. Oke, kalau gitu Miss-nya izin stop share screen dulu ya. Terima kasih Raka, Kalila, dan Rizky. Baik, kalau gitu sekarang kita mau lanjutkan dulu ya. Untuk istirahatnya mungkin setelah kita bahas materi ini nih teman-teman tentang kubus ya. Baru nanti kita akan istirahat sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Oke? Baik, kalau gitu sekarang kita akan masuk ke dalam materi tentang kubus. Misalnya yakin teman-teman di sini sudah belajar ya di sekolah ya terkait bangun kubus ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau masuk ke sini. Nah, ini ada typo teman-teman. Ini bukan angka ya, bukan angka melainkan bentuk. Jadi, di dalam matematika, bentuk terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bentuk datar dan juga bentuk spasial. Bentuk datar itu seperti segitiga, lalu ada lingkaran, dan juga ada persegi. Ini bangun datar namanya teman-teman ya. Lalu di sini ada juga tipe yang namanya adalah spasial. Kalau spasial itu biasa kalau di Indonesia disebut dengan bangun ruang ya teman-teman ya. Kalau bangun ruang itu ada apa saja contohnya? Ada kubus, lalu ada silinder, lalu ada limas ya teman-teman ya. Ini adalah termasuk dalam bangun spasial. Gitu. Hari ini kita mau fokus untuk mempelajari satu bangun spasial yaitu bangun kubus teman-teman. Nah ini ya bangun kubus ya. Oke, kalau kubus itu memiliki sifat seperti apa nih? Kalau kubus itu yang pertama, dia memiliki sifat rusuk yang sama. Rusuk itu adalah ruas-ruas yang sama besar ya teman-teman. Semua rusuk kubus merupakan ruas-ruas yang sama besar. Oke, kita lihat di sini berapa banyak rusuk yang dimiliki sebuah kubus. Kita hitung ya teman-teman ya. Ada satu, mana nih? Ada 1, 2, 3, 4. Di sini cara hitungnya gini aja, karena di sini kan nggak kelihatan ya. Kita hitungnya bisa seperti ini. Ini kan ada 4 nih, teman-teman ya. Rusuk yang di depan itu ada 4. Yang di belakang juga 4 nih. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8.
Tinggal tambahkan ini 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi total rusuk di dalam bangun kubus adalah ada 12 rusuk. Gitu. Nah, sekarang untuk tepiannya atau biasa kita sebut dengan sisi adalah persegi. Dia itu adalah seperti bangun persegi ya teman-teman ya. Semua sisi kubus adalah bentuk persegi yang sama. Nah, ini adalah sisi-sisi dari kubus teman-teman. Sisinya itu yang kalian bisa lihat ya. Kalau misalnya pernah teman-teman bikin dari karton gitu ya, bentuk bangun ruang, ini biasanya kartonnya nih yang kita hitung ya. Ada karton yang ada di depan, ada yang di belakang, ada yang di dasar, dan juga ada di atasnya. Kiri dan kanan juga. Gitu. Berapa banyak sisi yang dimiliki kubus? Kita hitung ya. Untuk sisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata sisi dari kubus ada 6 sisi ya teman-teman ya. Gitu. Lalu ada sifat berikutnya. Sifat berikutnya dari kubus adalah titik sudutnya kubus. Kalau sisi titik sudut kubusnya itu ada berapa nih? Kita hitung ya teman-teman ya. Berarti di sini kita bisa hitungnya adalah di bagian terlancip nih titik sudutnya. Kita hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di bawah juga pasti 4 nih. 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk titik sudut di dalam bangun kubus ada 8 puncak. Gitu. Sekarang kita lihat berapa jumlah tepiannya. Tadi ada 12 rusuk. Berapa banyak sisinya? Ada 6 sisi. Lalu berapa banyak titik sudutnya? Ada 8 titik sudut. Nah, ini adalah sifat-sifat dari bangun ruang kubus ya teman-teman ya. Rusuknya ada 12, sisinya ada 6, dan titik sudutnya ada 8. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini teman-teman. Berapa banyak tepi atau rusuk yang kita lihat pada gambar ini yang tidak tertutup ya teman-teman ya, yang tidak yang tidak disorot oleh kamera kita. Kira-kira rusuknya ada berapa? Ternyata di sini ada 9. Dari mana kita hitung yuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, kalau kita lihat sesuai dengan kamera ini ternyata hanya terlihat 9 tepi rusuk saja atau garisnya ya teman-teman ya. Oke Rizky. Ya, sekarang kita lihat di sini ada 3 sisi yang terlihat pada gambar juga ya teman-teman ya. Ketiga sisinya adalah yang mana? Yang ini, dan juga yang ini. Ini adalah sisi yang terlihat di pada gambar. Oke, kami melihat 3 sisi. 3 sisi lainnya tidak terlihat karena ceritanya nggak kesorot ya sama kamera kita ya. Nah, sisi yang terlihat itu ada sisi atas, sisi samping, dan juga sisi depan. Kita lanjut. Berapa banyak titik sudut yang kita lihat pada gambar? Ternyata banyaknya titik sudut di dalam gambar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, yang terlihat di gambar ini hanya 7 titik sudut ya teman-teman ya. Karena satu lagi dia tidak terlihat. Oke, kita coba masuk ke dalam contoh tugas nih teman-teman. Kita masuk ke contoh tugas 1. Pada gambar ini kita melihat 3 sisi kubus. Apa sajakah sisi ini? Bagaimana kita melihat sebuah kubus ini? Coba kita lihat ya. Ternyata untuk sisinya terlihat seperti ini teman-teman. Yaitu ada sisi yang warna pink, warna hijau, dan juga warna oranye. Gambar ini menunjukkan 3 sisi saja. Kalau kita lihat dari hijau, itu adalah sisi sebelah kirinya kubus, teman-teman. Sedangkan untuk yang pink atau merah muda itu adalah sisi depannya kubus. Dan yang warna orange adalah sisi tepian di bawahnya ya. Tepi bawahnya adalah kubus. Ini soalnya di depan ya harusnya teman-teman ya. Nah, kalau ini adalah bawah tepian. Gitu. Sekarang kita lihat tugas nomor 2. Mega membuat kubus dari kertas dan mewarnai sisi-sisinya dengan warna yang berbeda. Ada warna kuning, ada warna oranye, ada merah muda, biru muda, hijau, dan ungu. Apa warna setiap sisi kubus? Warnanya yang kiri itu adalah, teman-teman perhatikan yang di sini ya. Nah, yang kiri adalah biru muda, yang kanan adalah kuning, yang atas adalah merah muda, yang bawah adalah hijau, yang depan adalah oranye, dan yang di belakang yang tidak kita bisa lihat adalah warna ungu. Mari kita coba gulungkan kubus 1 kali ke kanan. Oke, coba kita gulungkan ya.
Kira-kira nanti seperti apa? Kalau digulungkan otomatis yang ada di tepian dia akan pindah ke bagian sisi kanannya ya. Kalau di sini contohnya ke kanan ya. Sisi depan tidak berubah, tapi yang depan ini nggak berubah teman-teman. Warnanya tetap sama, berarti warnanya orange. Lalu sisi kiri yang ada di atas ini menjadi yang, sorry, ini dibalik. Berarti sisi kiri ini nih, yang tadinya terlihat ada di kiri, dia akan pindah menjadi ke atas. Seperti ini. Lalu yang sisi bawah menjadi sebelah kiri, yang ada di bawah ini menjadi sebelah kiri. Berarti dia yang warna hijau gitu. Kalau digulingkan dua kali, kalau digulingkan dua kali itu sisi depannya tetap juga tidak berubah ya teman-teman ya. Sisi bawah menjadi sisi atas, berarti yang tadinya hijaunya ada di sini jadi di atas ya teman-teman ya. Lalu sisi kanan menjadi sisi yang kiri, berarti dia akan menjadi yang warna kuning. Gitu ya. Kalau diarahkan ke arah kita nih, ke arah kamera, berarti nanti yang berubah yang mana nih? Sisi kirinya tidak berubah, tetapi, nah sisi kiri ini tidak berubah ya teman-teman ya. Lalu sisi belakang menjadi sisi depan, yang di belakang dua kali sana ya teman-teman, dia akan menjadi depan. Lalu yang sisi bawah telah menjadi yang atas. Yang tadinya dia di bawah menjadi yang atas, berarti ini adalah yang warna hijau. Gitu. Oke. Baik, jadi itu tentang penjelasan terkait bangun ruang kubus ya. Sekarang kita mau coba kerjakan tugasnya teman-teman untuk bangun ruang kubus. Sorry, kenapa misalnya jadi stop share screen ya? Nah, silakan teman-teman bisa langsung pergi ke platform Algonova lagi dan nanti teman-teman bisa langsung coba kerjakan soal yang ada di tahapan utama. Seperti biasa, kita hanya mengerjakan sampai nomor 8 aja ya teman-teman ya. Karena biasanya dari nomor 9 sampai 12 itu adalah tugas tambahan yang mungkin nanti teman-teman boleh coba kerjakan di rumah. Oke. Nah, misalnya mau jelasin dulu cara mengerjakannya 1 sampai 2 soal. Berarti nanti dari nomor 3 sampai nomor 8 teman-teman boleh coba kerjakan sendiri ya. Oke, kita bahas nomor 1 teman-teman. Dimas memiliki kubus kayu. Dimas membuat 4 bola hijau dari plastisin dan menempelkannya ke kubus untuk menunjukkan sudutnya nih, titik sudutnya teman-teman ya. Berapa banyak titik sudut kubus yang tersisa tanpa ditaruh bolanya nih, karena bolanya habis. Berarti kita mau beli bola baru gitu ya. Yuk kita hitung teman-teman. Titik dari apa namanya sudutnya ya, sudut dari kubus itu berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ternyata ada 8 titik sudut yang ada di bangun ruang. Sedangkan di sini Dimas hanya memiliki 4 bola hijau yang sudah ditaruh ya teman-teman. Berarti untuk kita mengetahui berapa sisa kurang bolanya itu berapa? 8 titik sudut, karena semuanya itu keseluruhan ada 8 titik sudut, dikurangi dengan bola yang tersedia. Bola yang tersedia adalah 4. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Jadi kita bisa mengetahui bahwa titik kubus yang tidak memiliki bola ada 4 titik sudut. Boleh di checklist ya teman-teman ya. Itu nomor 1, masih gampang ya. Lanjut nomor 2 yuk. Kita lanjut nomor 2. Kita bahas lagi, kita baca lagi soalnya. Eka memiliki kubus kayu. Sony mewarnai 3 tepi kubus dengan warna oranye, 2 tepi berwarna hijau. Tepian ini berarti rusuknya ya teman-teman, garisnya ini ya. Dan sisanya berwarna biru. Soalnya, berapa banyak kubus yang Eka warnai dengan warna biru? Wah, kalau rusuk tadi ada berapa teman-teman? Coba kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kalau rusuk atau garis dari bangun kubus ini ada 12 teman-teman. Yang sudah diberi warna ada berapa? Kita hitung. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Wah, berarti kayak nomor 1 tadi ya. Tinggal kita kurang. 12 dikurangi dengan 5 sama dengan 7. Sehingga untuk rusuk yang berwarna biru ini nanti jumlahnya adalah 7 yang harus diwarnai oleh Eka. Oke, jadi seperti itu cara mengerjakannya. Teman-teman nanti boleh kalau mau pakai annotate gitu ya. Kalau sambil share screen biasanya ada annotate tuh. Kalau teman-teman mau coret-coret gambarnya juga boleh dulu ya. Silakan teman-teman kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 8 ya.
boleh teman-teman sambil share screen, nanti kalau sudah salah satu bisa info Miss-nya, dan nanti Miss-nya bisa bantu untuk mengerjakan yang benarnya ya. Oke, yuk silakan Raka dan Kalila boleh sambil share screen. Waduh, Rizky kayaknya ke lab ya. Nanti coba Miss-nya remind dulu. Oke, yuk Raka Kalila boleh sambil share screen dan coba mulai kerjakannya. Waduh, kamu salah nomor 2. Iya, tadi berapa? Kalau rusuknya kubus itu 12, sedangkan di sini ada berapa warna? Oh, udah ya, udah diperbaiki. Oke, nice job Raka. Lanjutin ya. Oke, Kalila juga yuk. Boleh sambil share screen. Ya, nggak bisa ya. Oke, boleh nanti. Oh iya, oke. Nanti boleh dicoba lagi ya Kalila ya. Yuk. Silakan nomor 3 berarti yang mana nih? Yang tidak terlihat dari gambar. Jika Anda menggelindingkan kubus satu kali ke arah kanan. Berarti kalau arah kanan ke situ tuh ya, ke kanan ya. Kalau ke arah kita berarti ke depan. Seperti itu. Yuk, coba. Kalau ke arah Anda itu berarti kubusnya akan maju ke depan. Gitu, clue-nya. Akan maju ke sini. Tada! Nah, berarti nanti yang akan tertimpa warna apa tuh? Nah, betul. Sisi warna hijau. Kalau yang atas berarti apa tuh? Kalau yang nomor 1? Nomor 1 warna pink. Nah, coba Raka perhatikan lagi. Jika kita menggelindingkannya satu kali ke kanan, berarti kalau ke kanan ke sini Raka. Yang akan tertimpa sisi yang warna apa tuh kalau ke kanan? Iya benar. Oke, boleh di checklist. Nice, lanjut. Oh, ada bagian 2. Oke. Pilihlah sisi kubus yang akan terlihat gambar jika menginginkan kubus menjauhi Anda satu kali. Berarti menjauhi itu adalah ke sini, ke belakang. Nah, kalau ke belakang berarti yang nggak kelihatan kamera berarti yang mana? Sisi yang warna apa tuh? Benar. Gitu ya untuk Raka dan Kalila. Lanjut lagi. Nah, coba dikerjakan dulu. Ke arahnya tuh artinya ke arah kita ya, bukan ke arahnya kubus ya. Gitu. Kalau ke arah kamera nih berarti yang mana? Kalau ke arah kamera berarti dia maju ke depan. Kalau menjauhi berarti dia ke belakang. Gitu. Serius Raka? Oke, boleh dicoba dulu. Wow, udah salah satu ya. Nah, jadi gini ya Raka, coba Raka arahkan ke kubus yang tadi. Untuk dia mengarah ke kita ya, berarti ya. Kalau menggulingkan satu kali ke arah kita, dia maka akan ke sini nih. Untuk gulingnya, berarti kamu lihat yang sisi atas itu warna hijau. Kalau kita gulingkan, maka nanti yang akan muncul di depan adalah sisi yang warna hijau. Karena kan dia tadinya di atas. Lalu kita gulingkan satu kali, maka nanti hijaunya jadi di depan deh. Mm-mm. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kalila aman ya? Oke. Nomor 4. Coba. Farida menggulingkan kubus 2 kali, sekali ke kiri dan sekali ke arahnya. Apa warna sisi depan kubus sekarang? Coba sekarang kita lihat yang di atas dulu, Raka. Nah, menggulingkan sekali ke arah kanan, ke arahnya.
dan coba scroll ke bawah dulu. Ini tadinya depannya hijau ya. Oke, berarti nanti kalau kita menggulingkan dua kali, pertama ke arah kita sini, dan juga nanti dia ke arah kiri ya. Nah, itu gimana? Coba kita lihat. Kakak bisa perbandingan dari kubus yang ini nih. Warnanya dari kubus yang ini ya, Raka ya. Berarti pertama ke kiri, sekali ke kiri, dan sekali ke arah kita. Tuh, kira-kira yang warna apa? Sekali ke kiri, lalu ke arah kita. Kira-kira gimana tuh? Mm-mm. Oke. Nah, ternyata kayak gini nih. Coba, Missnya share screen ya. Missnya izin share screen yang nomor 4 sebentar. Nah, jadi gini nih Raka. Pertama-tama kita lihat. Jadi, nanti Farida akan menggulingkan kubus dua kali. Pertama ke kiri dan juga sekali ke arahnya. Berarti nanti dia akan ke kiri dulu. Kalau ke kiri sudah pasti yang orange akan di atas nih. Yang orange akan di atasnya ya, di bagian yang ini nih yang orange. Karena kan tadinya dia di sebelah kiri. Lalu setelah itu dia akan majukan ke arah sini. Nah, itu sudah pasti bahwa yang di depannya itu sisinya yang tadinya di atas warna orange, karena dia diarahkan ke arah kita, maka orange-nya yang di sini. Gitu, oke? Yuk, boleh sambil share screen lagi, Raka. Jadi jawabannya adalah yang di depan itu yang orange ya. Halo Rizky, tadi ke left ya? Lanjut nomor 5. Halo Rizky, tadi ke left ya, Rizky? Mm-mm. Nah, kalau sudah nanti Rizky bisa langsung kerjakan soal di tahapan utama ya. Nah, nice job. Betul ya, nomor 5 seperti itu, Raka. Boleh dilanjutkan yang ini. Miss, Iya, Rizky? tadi tiba-tiba disconnect gitu aja. Disconnect ya? Oh iya, oke. Baik, kalau gitu Rizky boleh lanjutkan mengerjakan tahap utama dulu ya, Rizky ya. Oke? Silakan, Rizky. Iya, nggak apa-apa. Missnya juga kadang suka gitu. Karena kalau lampunya lagi itu ya, turun, suka tiba-tiba disconnect. Oke, boleh lanjutin ya, Rizky? Oke, sayangnya waktu kita 2 menit lagi nih, teman-teman. Nah, kamu bisa bayangkan kubusnya ini ditempel, lalu kira-kira kubus mana nih yang kira-kira itu salah. Misalnya kamu bisa cek sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawahnya itu yang beda itu yang mana. Gitu. Boleh ya, Raka coba ulik dulu ya yang ini. Yang Silakan. beda ya. Yang beda maksudnya gini. Kita lihat yang di sini. Kalau misalnya kita rekatkan, apakah betul sisi depannya misalnya ungu? Lalu sisi atasnya pink. Lalu setelah itu di samping pink, di sini warnanya hijau. Ini salah satu contoh yang salah nih. Karena di samping pink itu bukan hijau, melainkan harusnya warna biru atau tidak dia warna kuning. Nah, ini salah satu yang salah ya. Kakak bisa checklist dulu. Gitu. Coba ya, kamu perhatikan lagi di situ. Oke, kalau teman-teman yang lain udah nomor berapa nih? Kalila udah nomor berapa Kalila? Kalau Rizky karena disconnect ya, ya sayangnya Rizky nanti kita mau ada istirahat dulu. Nanti kalau Rizky mau sambil kerjakan saat istirahat boleh ya. Atau nanti boleh dikerjakan di rumah juga it's okay. Yuk silakan. Ah yang ini juga di checklist Raka. Yang B. Ini. Sama yang ini ya sebentar. Saya cek. Sama yang ini ternyata yang salah Raka. Yang paling ujung nih. Nah ini dia nggak berbeda ya. Harusnya di samping hijau dia itu nggak ada yang langsung dia berdekatan sama warna yellow atau kuning. Ini nggak usah nih. Yang ini nggak usah Raka. Nah, oke good. Boleh di checklist.
Oke, nice teman-teman. Sayangnya karena sudah pukul 19.55, jadi boleh nanti teman-teman boleh kerjakan tahapan utamanya lagi, baik itu di rumah atau saat istirahat ini. Tapi kalau istirahat, misalnya menyarankan teman-teman istirahat dulu supaya nanti teman-teman tidak burn out ya kepalanya ya. Karena biasanya kalau kita habis memikirkan itu terlalu kuat, biasanya kepala kita agak panas tuh. Jadi nanti boleh teman-teman istirahat dulu ya. Ini sudah pukul 19.55. Nanti kita mulai lagi pada pukul 20.00. Oke? Selamat istirahat, teman-teman. Nanti kita mulai lagi pukul 20.00 ya. Oke, teman-teman, sudah di depan laptop semua. Kalau yang masih butuh cemilan, boleh banget ya teman-teman ya. Misalnya tadi pas istirahat masih nyemil, boleh banget. Karena di kelas misalnya boleh banget ya teman-teman sambil nyemil, sambil minum, disiapin aja boleh teman-teman. Oke, sebelum kita masuk teman-teman lagi suka apa nih kegiatannya nih di minggu ini? Mungkin ada yang bisa share. Kalau misalnya share minggu ini lagi suka
gardening. Kalau teman-teman minggu ini ada yang seru nggak? Atau ada games baru gitu di Roblox? Kalau Raka lagi main apa di Roblox Raka? Gamesnya? Mm-mm. Halo, Raka di sana? Iya, kalau Rizky sama Kalila berarti lagi sibuk apa nih minggu ini? Kalau ada yang ngerasa, aduh panas banget nih misnya minggu ini, karena memang minggu ini misnya ngerasa panas banget ya. Kalau di Bogor aja panas banget tuh. Kalau Rizky kayaknya Jakarta ya, Rizky ya? Di Jakarta panas nggak minggu-minggu ini nih? Katanya nembus 36 ya? Wih, apa tuh kegiatannya? Kamu bukannya Paskibra ya waktu itu? Kalila juga ya Paskibra waktu itu juga tuh. Sekarang masih Paskibra kah? Oh, panas tapi sering hujan juga ya. Kalau Rizky kegiatan barunya apa tuh? Kalau di Bali panas gak nih Kalila? Kalau Raka juga di ini ya di Jawa Timur lagi panas atau hujan Raka sekarang tuh? Iya, lumayan panas. Lumayan panas ya? Iya betul. Kemarin aja Jakarta Bogor tuh bisa sampai 34, 36. Padahal kalau di rumah misnya kadang cuman 28 gitu ya. Padahal 28 tuh udah panas banget. Kemarin sampai 34 nangis panas banget deh. Wih, kamu juga ngerawat tanaman ya? Wah, boleh nanti kapan-kapan sharing-sharing ya. Misnya juga lagi ini nih, lagi suka banget gardening. Nanti kapan-kapan kita sharing yuk. Iya, misalnya lagi ini nih belajar buat raised bed ya. Gitu. Oke, boleh nanti kapan-kapan kita sharing-sharing gini lagi ya, teman-teman ya, supaya kita makin akrab lagi. Lalu teman-teman boleh sharing nih, siapa tahu ada aktivitas-aktivitas seru gitu ya. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi satu sama lain juga ya. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Oke, kalau gitu kita mau lanjut dulu ya untuk materi yang berikutnya. Ini gampang nih, seru juga ya, teman-teman. Nama materinya adalah Chipper. Chipper itu apa? Kita lihat di sini. Chipper itu adalah aturan untuk mengubah teks yang digunakan untuk menyembunyikan sebuah informasi. Atau biasa kita sebut sebagai metode enkripsi, mengganti huruf dengan angka dan juga mengganti huruf dengan huruf lainnya. Ini biasanya kalau di programming ya teman-teman ya, ini biasa digunakan untuk menutupi hal-hal yang kredensial nih, namanya enkripsi ya. Misalnya kalau misalnya kita lagi bikin akun kan ada kita disuruh masukin password ya, bikin password sendiri. Nah, itu kira-kira bagaimana kita bisa tahu password kita aman dari misalnya programmer yang bikin sistemnya gitu ya. Pernah nggak terpikir kayak gitu, teman-teman? Ternyata memang password kita selama ini, nomor telepon, email, itu ada metode enkripsinya. Jadi kalau kita kirim ya, kirim passwordnya atau nomor handphone, alamat, itu biasanya akan masuk ke sistem sebagai metode enkripsi. Metode enkripsi kayak gimana? Nah, contohnya kayak gini. Nanti kita akan bisa mengganti huruf alfabet dengan nomor. Oke, sebagai contoh misalnya kita bikin passwordnya itu ABCDE. Berarti nanti yang akan terenkripsi 1, 2, 3, 4 gitu, 4, 5. Tapi kalau in real life ya, nggak mungkin segampang ini juga. Kalau gampang kayak gini dan ada kamusnya pasti sering banget dihack ya, bisa banget dihack. Kalau di dunia nyata tuh bisa pakai simbol, pakai huruf, pokoknya kombinasi deh teman-teman gitu ya. Nah, kalau yang sekarang kita mau coba metode enkripsi dari mengganti huruf alfabet dengan nomor ya teman-teman ya, seperti ini. Misalnya A itu di urutan 1 berarti dia nomor 1, B di urutan 2 jadi dia nomor 2 dan seterusnya. Kalau dari A sampai Z ternyata Z itu adalah di nomor 26 ya teman-teman ya. Ya, sekarang kita lihat di sini. Kita mulai masuk ke contoh tugasnya aja ya. Rudy menyusun nama kota yang terkenal, kemudian dalam nama ini dia mengganti setiap huruf dengan nomor urutnya dalam alfabet Inggris dan mendapatkan angka 3893111015. Kota seperti apa yang ada di pikiran Rudy? Nah, sebenarnya kalau kayak gini ada berbagai macam kemungkinan nih teman-teman, karena enkripsi itu juga banyak caranya ya. Kita lihat di sini. Dalam menyelesaikan tugas, kita perlu yang pertama tentukan dengan nomor berapa setiap huruf dari angka tersebut supaya bisa dienkripsi. Angkanya bisa dari angka 1 sampai 26.
lalu kita akan ganti setiap angka dengan huruf yang sesuai. Nah, ini ya kamusnya ya teman-teman ya. Misalnya 3893. Kalau kita mau dua digit nih 38 sama 93, kayaknya dari alfabet ini nggak ada deh yang dia itu sampai angka 38. Kayaknya nggak ada deh yang di sini sampai angka 93. Berarti untuk yang seperti ini kemungkinan ini tidak tepat ya teman-teman karena tidak ada yang dua digit dari sampai 38, 39. Kalau kayak gini 89 juga tidak ada tadi ya. Kalau satu-satu seperti ini baru nih dia akan memungkinkan ya. Yang pertama 3 itu adalah C, 8 itu adalah H. Lalu kita lihat kalau 93 juga tidak ada di alfabet. Berarti mau tidak mau satu digit. 9-nya adalah H. I, sorry ya. 9-nya itu adalah I, lalu 3-nya adalah C. Hmm. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 1101. Yang ini pilihan yang mustahil juga karena 01 tuh nggak ada ya teman-teman, adanya satu. Jadi kita akan pecah jadi satu satu ada yang satu bagian, ada yang dua bagian. Jadi bisa dikombinasi kayak gini teman-teman. Nah, di sini satu sebagai A, lalu 10 itu menjadi G. Chicago. Nah, ini tinggal 15 nih. 15 adalah huruf O. Oh, ternyata kotanya ada di Chicago. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman boleh silakan kerjakan tugasnya juga sama. Contohnya kayak gini ya. Yuk, boleh teman-teman lanjut ke platform Algonova saja supaya waktu kita cukup sampai mengerjakan matematika yang rekreasi ya teman-teman. Yuk, boleh teman-teman bisa pergi ke matematika pengembangan. Sorry. Ya, yuk silakan teman-teman bisa mengganti setiap huruf dari sebuah kata dengan nomor serinya dalam alfabet. Miss-nya akan kirimkan untuk ininya teman-teman kamusnya ya. Sehingga nanti teman-teman bisa dengan mudah menambahkan kode enkripsinya. Gitu, sebentar. Oke. Miss, ini maksudnya itu tak urutin angkanya tuh yang keberapa alfabetnya? Betul. Contohnya yang kayak tadi ya. Seperti itu. Ah, kok nggak bisa? Hmm, hmm, hmm. Oke, baik kalau gitu silakan teman-teman coba ya. Silakan teman-teman coba lihat dari layar Miss-nya aja deh, karena Miss-nya nggak bisa kirim nih. Kenapa ya? Miss-nya nggak- Oke. Oh bisa. Oke, dah itu dia ya. Silakan coba teman-teman ikuti kamus alfabet tersebut. Berarti kalau nomor satu kita lihat, oke. P itu adalah 16 ya. P itu 16. A itu satu, R itu 18, K itu 11, I itu adalah 9, N 14, G 7. Ini 13, O-nya itu adalah 15, T-nya 20, O 15, 18, 2, 9, 11, 5. Oke, gitu ya teman-teman ya. Cara mengerjakannya teman-teman sesuaikan dengan nya. Tapi nanti ada beberapa soal yang dimana teman-teman harus menyesuaikan dengan yang tadi ya. Bisa ada beberapa kemungkinan.
Contohnya misalnya kasih contoh nomor 9 ya teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan dulu. Nomor 4 nih. Coba teman-teman perhatikan dulu. Mister Z menyarankan untuk bermain permainan. Agen khusus menulis pesan satu sama lain mengartikan kata-kata. Setiap huruf harus diganti nomor urutannya dalam alfabet. Kira-kira Ot akan menuliskan makanan apa ya? Karena kalau misalnya kita satu digit ya teman-teman ya. Kalau kita tuliskan dengan satu digit, urutan satu digit, dia itu akan pasti seperti ini. Satu A, dua itu, tiga itu adalah C, satu lagi A. Nah, ini kayaknya nggak ada deh makanan seperti ini. Berarti di sini ada kemungkinan teman-teman bisa pakai yang dua digit nih. Karena di sini ada yang memungkinkan kita bisa pakai kombinasi dua digit dan satu digit ya. Oke, di situ ada 13, ada 14, 71 tidak mungkin, berarti sudah pasti itu 7, satu digit, dan 15. Kita coba ya. Kalau 13 itu adalah M, lalu 14 itu adalah N, lalu 7 itu adalah G, 15 adalah O. Wah, langsung kita dapat ya. Ini adalah buah mangga, mango. Gitu ya, teman-teman. Silakan, boleh teman-teman kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 ya, atau nomor 4 dulu deh. Karena kalau bisa kita kerjakan sampai pukul 20.15 sebelum ke matematika rekreasi, oke? Silakan. Ini teman-teman tidak perlu share screen, nggak apa-apa. Tapi nanti teman-teman bisa kasih tahu miss-nya ya, sampai nomor berapa nih selesainya, oke? Dan miss-nya juga bisa lihat sih sebenarnya di sini ya, miss-nya bisa pantau. Tapi nanti teman-teman update aja ya ke miss. Oke? Silakan. Bisa lah, Miss. Raka salah di nomor berapa? Dua. Nomor 2. Oke, coba kita Oh, lihat. tadi aku jawab satu tapi Oh, salah ya. iya. Jadi gini. Kalau yang nomor 2, misalnya lupa kasih tahu yang ini ya. Jadi kalau nomor 2 ini dia memiliki kamusnya dia sendiri nih, teman-teman. Kalau education seperti ini. Coba teman-teman perhatikan. Nomor 1 harusnya kan tadi alfabetnya A ya. Tapi di sini diganti jadi E. Gitu. Jadi kita pakai kamus yang udah ada di sini aja Miss, ya. Kalau seperti ini. Iya, Rizky? aku mau lihat yang yang rumus angka yang Miss kirim di chat itu nggak bisa Mm-mm. dibuka, harus download dulu, bikin apa namanya Oh. kayak file gitu. Oh iya, oke boleh. Silakan kamu bisa lihat di sini aja ya. Oke, Wah, nggak ada Miss. yang di zoom in. Ya udah aku foto aja, Miss. Oh boleh, iya silakan. Saya bisa slideshow dulu deh, biar zoom in. Oke, dah. Nah, tapi Oke, betul Miss, ya. makasih. Iya sama-sama. Tapi betul ya, yang nomor 2 itu kalau ada kamusnya yang dia harus kita ikuti sendiri. Contohnya nomor 2 sama nomor 3 nih. Nomor 3 juga ada contohnya nih. Ada kamusnya itu teman-teman ikutin kamusnya aja. Gitu ya. Misalnya C di sini adalah 4, O-nya adalah 8, dan seterusnya. Itu ya. Let's go. Ya, kita kerjakan 5 menitan lagi deh. Misalnya kasih waktu 5 menit lagi ya. Hingga pukul 20.18. Nanti yang udah salah satu boleh infokan Miss ya. Kayak Raka tadi. Silakan.
Oke, 3 menit lagi teman-teman. Siapa yang udah sampai nomor 5 nih? Ada yang sudah? Nomor 6 sebenarnya seru ya, kayak teka-teki tuh. Nanti teman-teman kalau ada waktu di rumah bisa sambil kerjakan juga ya nomor 6 ya. Seru banget deh. Sudah pukul 20.18. Misalnya mau tanya dulu dong, Raka, Kalira sama Rizky udah sampai nomor berapa nih untuk latihan matematika yang mengembangkan ini nih? 3. Raka nomor 3, oke. Rizky, Kalila nomor berapa? 5. 5, wih mantap. Kalau Rizky nomor berapa nih? Hmm, Rizky nomor berapa? Nah, nanti yang sudah, teman-teman bisa back ya. Kita tinggal mengerjakan matematika yang nomor 4 ya. Yang terakhir nih, nomor 4. Oke, nice job Rizky. Yuk, sekarang kita back dulu. Teman-teman bisa langsung pergi ke matematika yang menyenangkan ya. Yang menghibur, sorry. Yang nomor 4 tuh. Silakan teman-teman pergi ke sana dan coba kita kerjain sama-sama ya. Nah, coba kita cek di sini. Alice di planet Alpha yang jauh memetik bunga jagung untuk herbarium Institut Botani Antar Planet. Ketika Alice memilah bunga, dia melihat bahwa dia telah memetik bunga jagung yang memiliki lebih dari 6 kelopak atau kurang dari 5 kelopak. Bukan kelenak, ini kelopak ya teman-teman. Bunga jagung apa yang dipetik oleh Alice? Jadi di sini bunga jagungnya harus lebih dari 6. Kalau 6 itu nggak boleh ya. Kalau 6 itu berarti nggak boleh. Sedangkan di sini juga ada yang 5 kelopak. Lebih dari, dari 5 kelopak. Berarti yang jumlahnya 5 juga nggak boleh. Yuk coba teman-teman cari kira-kira yang mana. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6. Nah, ternyata yang ini ya gabungannya. Silakan teman-teman bisa jawab dulu. Kayaknya kalau matematika yang menghibur ini, kita tinggal ada waktu 5 menit lagi nih sebelum mengulas ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman kerjakan hingga 20-25. Boleh dicoba dikerjain dulu. Nanti kalau sudah salah satu bisa infokan Miss Dania ya. Yuk, silakan. Ya, kita lihat nomor 2. Coba lihat nomor 2. Nomor 2 gampang ya teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan, Nila memiliki dua boneka, Mary dan Citra. Nila memutuskan untuk menghiasi gaun boneka itu dengan pita. Pada gaun boneka Citra, dia menjahit bukan yang terbesar dari dua pita terbesar dan bukan yang terkecil dari dua pita terkecil. Dia menjahit sisa pita ke gaun boneka Mary. Tunjukkan bagaimana Nila mendekorasi gaun bonekanya. Kita mulai dari Citra dulu ya. Katanya di sini Citra, sorry, iya betul ya Citra, dia menjahit bukan yang terbesar. Yang terbesar dari pita ini adalah yang warna kuning dan juga bukan yang terkecil. Yang terkecil di sini adalah yang warna hijau. Sudah pasti dia adalah yang sedang nih untuk pitanya. Untuk yang selanjutnya, sisanya adalah eh, pita untuk Mary. Jadi deh, gampang ya nomor 2 teman-teman. Boleh dikerjakan dulu. Ya, sekarang nomor 3, terakhir ya. Kayaknya kita cuma bisa sampai nomor 3 nih. Coba kita lihat di sini. Satu sel dalam kotak akan diarsir. Warnai beberapa sel lagi sehingga setiap sel yang tidak diarsir memiliki sisi yang sama dengan sel yang diarsir. Dan setiap sel yang diarsir memiliki sisi yang sama dengan 3 sel yang tidak diarsir. Gitu. Nah, kita mau bikin, karena kalau kita lihat ini bisa dibagi seperti ini ya teman-teman ya. 4 persegi. Dan kita mau bikin sebagai contoh kayak gini teman-teman. Kita mau dia itu ada sisi atas persegi yang kiri, sisi ke atas yang kanan, sisi bawah yang kanan, dan satu sisi bawah yang kiri. Tapi ingat, di sini harus ada sel yang diarsir nih, 3 sel yang diarsir. Jadi kita harus cuman ada satu yang warna hijau di sini, gitu ya. Nah, kalau yang sisi kiri atas sudah diambil sama contoh soalnya, berarti kita taruh sisi bawah yang sebelah kiri, gitu. Sekarang tinggal kita bikin yang sebelah kanan. Di sini ada yang di sebelah sisi kanan atas, dan juga di sini ada yang di sebelah kanan bawah, gitu. Jadi nanti seperti ini tampilannya. Kalau disatukan hijaunya maka dia nanti akan seperti persegi ini tapi di posisi yang sama gitu. Oke, boleh dicek list. Nomor 3 teman-teman. Nomor 4 sampai nomor 5 boleh teman-teman langsung lanjut kerjakan di rumah ya. Oke, sudah semua? Raka, Kalila, dan Rizky nomor 3? Ya, Ya, oke. Kalau Kalila dan Rizky? Ya. Oke, Kalila sudah nice job. Kalau Rizky? Aman? Oke, izin toilet. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita ingin mengulas materi kita hari ini ya, Rizky, Kalila, dan Raka. Jadi hari ini teman-teman sudah belajar apa saja ya? Dari awal itu tadi kita belajar apa tuh? Ada yang masih ingat nggak? Kita sudah belajar yang namanya adalah aritmatika.
Matematika ya, Arit teman-teman ya. matematika. Betul, arit matematika yang tadi teman-teman sudah belajar suatu cara, variasi cara ya untuk bisa menghitung bilangan dua digit atau puluhan di dalam kurung. Jika dibagi dengan sebuah angka ya, angkanya itu dengan satu catatan di mana angka di dalam kurungnya itu bisa dibagi dengan angka yang ada di luar, gitu. Lalu yang kedua kita udah belajar apa tadi teman-teman? Bangun apa itu dia tadi? Di tahapan utama kita belajar bangun kubus, Apa betul. ya? Betul, tadi kita bikin bangun ruang. Pesta Amisnya. Kenapa, Raka? Oh, enggak Eh, ya? Oh iya. Iya, betul. Tadi kita belajar tentang bangun ruang kubus ya, teman-teman, di tahapan utama. Lalu di matematika pengembangan tadi teman-teman juga sudah belajar yang namanya enkripsi ya. Kalimat enkripsi itu yang tadinya alfabet diubah menjadi angka. Begitu sebaliknya ya, angka bisa diubah menjadi alfabet. Dan yang terakhir, tadi teman-teman sudah mencoba soal-soal yang ada di matematika yang menyenangkan. Itu ya. Oke, kira-kira dari teman-teman semua hari ini yang sulit itu di bagian mana nih, teman-teman? Tadi kan ada 4 bagian ya. Menurut teman-teman yang paling sulit di bagian mana? Aritmatika, kubus, enkripsi, atau Temis yang terakhir? Yang mana? nggak ada. Widih, kalau Raka nggak ada ya. Kalau Rizky sama Kalila di bagian mana nih yang paling sulit? Nggak ada juga, Miss. Widih, Kalila nggak ada juga ya. Keren. Kalau Rizky? Oh, Rizky lagi ke toilet. Oke, baik. Oh, Rizky ada tuh. Iya, kalau Rizky, menurut Rizky yang sulit bagian mana, Rizky? Nggak ada. Widih, nggak ada juga ya. Nah, terakhir, kalau pertanyaan yang ini, kira-kira menurut teman-teman udah bisa banget, udah paham banget dari keempat materi ini yang mana nih kira-kira teman-teman? Yang yang angka jadi apa? Enkripsi? Yang kolom ya Wih, angka sama keren. huruf itu. Angka sama huruf ya? Aku Betul. pengen ajak itu ke teman-teman kalau ngobrol di WA. Widih, Idenya. iya jadi bahasa enkripsi ya jadinya Rizky ya. Ya, Boleh tuh keren keren keren. Kalau Raka sama Kalila yang paling menurut kamu paling paham yang mana nih? Raka dan Kalila. Yang apa ya tadi? Mm-mm. No- Ciri-cirinya? yang sudut sama rusuk tadi Oh, kubus. kubus ya. Oh iya, kalau Raka tentang kubus. Nice. Kalau Kalila di bagian apa nih yang menurut Kalila sudah paham banget? Kebayang chat Sama di yang mana Kalila? skripsi. Oh, enkripsi juga. Wih, ya. Sama Missnya juga suka ya yang enkripsi itu tadi seru banget deh. Wah, nggak kebayang ya teman-teman ya chat grupnya Rizky kalau pakai enkripsi gimana tuh jadi ini semua nih, huruf semua ya. Nanti balasnya 1 jam aku satu. udah bisa ngomongnya, Miss. Waduh, coba kamu kamu ini deh ngomongnya 1314 gitu dong berarti ya. Ini apa namanya dipakai, Miss? Apa? 19 19,5 Hmm? eh, titik 12 eh, titik 1 titik 13 titik 1,20. Ah, jadi apa tuh katanya? Selamat. Terus Oh, mm-mm. 13,1,12 titik 1,13. Selamat malam. Selamat malam. Rizky itu kan betul ya. Kalau misalnya yang belum hafal kamusnya, ini ngebalasnya bisa 15 menit nih ya. Dia dia ini dulu, dia lihat kamus dulu ya untuk tahu apa kalimatnya. Oke, nice, boleh banget ya teman-teman ya. Itu salah satu insight juga nanti kalau memang teman-teman mau jadi programmer pasti belajar itu tuh bagaimana cara enkripsi ya. Enkripsi dari credential information. Oke, baik. Jadi itu dia kelas kita hari ini, teman-teman. Missnya salut ya, karena hari ini teman-teman semangat semua nih kelasnya. Jadi Missnya harap untuk kedepannya teman-teman pertahankan ya semangat ini supaya nanti kelas kita makin ramai lagi dan seru lagi ya teman-teman ya. Dan nanti minggu depan kalau teman-teman mau cerita-cerita tentang update-nya ya, teman-teman lagi ngerjain apa gitu boleh nanti sama Missnya lagi ya. Dan kayaknya akan lebih full nanti kalau ada Medina juga ya.
Oke, kalau gitu kita mau foto dulu yuk sebelum kita tutup kelasnya. Raka, Kalila, Rizky. Kalau Rizky bisa ya nyalain kamera ya. Yuk, Raka juga boleh di dekat kameranya dulu. Kita foto dulu. Let's go. Mana nih Rakanya? Let's go, Raka. Oh, itu dia. Oke. Yuk, bisa hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke deh, baik teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. See you next week, Makasih, teman-teman. Miss. Sama-sama. Selamat istirahat. Sehat-sehat ya, teman-teman ya. Good night. Good night.